Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama ya. Yang memimpin doa Ananda Reni. Kepada Ananda Reni, Ibu persilakan. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Ananda Reni. Nah anak-anak, nanti jangan lupa untuk presensi ya. Ibu sudah kirimkan melalui WhatsApp group. Agar kalian lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Ya, Baik, Bu. Bu. Maka kita bersatu, Indonesia bersatu. Anakku hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Marilah jiwanya bangga padanya, Indonesia Raya. Indonesia merdeka, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, hidup Indonesia Raya. Indonesia merdeka, negeriku yang kucinta. Indonesia Terima kasih ya nak. Anak-anak, walaupun pembelajaran masih dilakukan secara daring, tapi kalian harus tetap semangat ya mengikuti pembelajaran hari ini. Dan ketika ada tugas, kalian harus tetap mengerjakannya dengan semangat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Oh ya anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai rangkaian listrik. Adapun tujuan yang akan kita capai pada pagi hari ini, yang pertama, dengan mengamati video yang di-share melalui Google Meet, siswa mampu menyebutkan komponen-komponen listrik dan fungsinya. Yang kedua, setelah memahami isi gambar dari video yang telah dibagikan, siswa dapat menelaah komponen-komponen listrik dan fungsinya. Yang ketiga, dengan mengamati slide PPT mengenai percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel, siswa dapat mencoba hasil pengamatan tentang komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana. Melalui diskusi di Google Meet, siswa mampu mengerjakan hasil. Nah, anak-anak, Ibu akan menayangkan video mengenai rangkaian listrik sederhana ya. Ya, Bu. Rangkaian listrik. Peralatan elektronik yang ada di rumah kita dapat menyala karena adanya arus listrik dan rangkaian listrik. Rangkaian listrik tersusun dari komponen-komponen yaitu sumber listrik, konduktor listrik, dan alat listrik. Rangkaian listrik berikut. Saklar sebagai alat yang dapat menyambung dan memutus arus listrik dalam rangkaian listrik. Baterai berfungsi menghasilkan listrik. Arus listrik mengalir dari kutub negatif ke kutub positif baterai.
Komponen lainnya yaitu kabel listrik sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik. Lampu berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Rangkaian listrik dibedakan menjadi rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian listrik terbuka adalah saklar tidak terhubung sehingga arus listrik tidak mengalir. Rangkaian listrik tertutup adalah saklar terhubung sehingga arus listrik mengalir. Rangkaian tertutup dapat dibedakan menjadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang aliran listriknya. Ciri-ciri rangkaian seri. Rangkaian listrik dipasang secara berurutan atau seri dan tidak bercabang. Jika salah satu lampu padam, lampu lainnya ikut padam karena aliran listrik terputus. Contoh alat listrik yang dirangkai secara seri adalah senter. Saat senter dinyalakan, maka lampu akan menyala. Jika senter dimatikan, maka lampu tidak menyala. Saklar berfungsi untuk menyambung atau memutuskan arus listrik. Baik anak-anak, tadi kalian sudah menyimak ya. Ibu akan jelaskan lebih mendalam lagi ya. Nah anak-anak, rangkaian listrik. Apa sih itu rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah sebuah jalur atau rangkaian sehingga elektron dapat mengalir dari sumber voltase atau arus listrik, di mana proses perpindahan elektron inilah yang kita kenal sebagai listrik. Elektron dapat mengalir pada material penghantar arus listrik, yakni konduktor. Oleh karena itu, kabel dipakai pada rangkaian listrik karena kabel tersebut dari tembaga yang dapat menghantarkan arus listrik. Tempat di mana elektron masuk ke dalam rangkaian listrik dinamakan dengan sumber listrik. Setiap benda yang memakai listrik untuk penggunaannya disebut sebagai apa anak-anak? Beban listrik. Ya, sebagai beban listrik. Nah, selanjutnya alat-alat yang menggunakan energi listrik disebut alat-alat elektronik. Hayo, contoh-contohnya apa saja? Ada yang tahu? Televisi, Bu. Ya, benar. Setrika. Ya, Radio. benar. Lampu. Ada televisi, radio, setrika, kulkas, lampu, komputer, dan masih banyak lainnya ya. Sedangkan alat-alat yang menyusun sebuah rangkaian listrik disebut apa anak-anak? Ada yang tahu? Komponen Bu. listrik, Bu. Betul, komponen listrik. Nah, apa sih itu komponen listrik? Listrik akan mengalir pada sebuah rangkaian. Rangkaian listrik ini adalah beberapa komponen yang dihubungkan dengan sumber tegangan sehingga memiliki fungsi dan kegunaan tertentu, di mana rangkaian listrik tersebut disusun dari beberapa komponen, yaitu alat listrik, konduktor. Hayo, apa itu konduktor? Beban listrik, Bu. Ya. Dan sumber listrik ya komponennya. Selanjutnya anak-anak, ini ada beberapa fungsi ya. Komponen-komponen listrik ini terdiri dari saklar, baterai, kabel, lampu. Nah, Ibu mau tanya, apa sih itu fungsi saklar? Coba Ananda Reni, apa itu fungsi saklar? Baik, Bu. Fungsi saklar yaitu menyambungkan atau memutuskan rangkaian listrik hingga membuat aliran listrik berhenti, Bu. Bagus. Sekarang Ananda Edi, apa itu fungsi baterai? Sebagai sumber energi listrik, Bu. Bagus ya, fungsi baterai itu memang sebagai sumber energi listrik. Nah, pada dasarnya baterai adalah media penyimpanan
energi listrik yang juga dapat dijadikan sebagai sumber listrik kembali. Lalu sekarang kabel. Kabel itu berfungsi sebagai apa? Coba Mbak Malinda. Baik, Bu. Kabel berfungsi sebagai konduktor atau media pengantar listrik. Bagus ya jawabannya. Lalu ini ada lampu. Lampu itu berfungsi sebagai alat perubahan ya anak-anak. Perubahan energi listrik menjadi cahaya. Pada rangkaian lain, lampu bisa diganti alat elektronik lainnya sesuai dengan kebutuhan. Namun lampu menjadi pilihan dalam percobaan membuat rangkaian karena dapat diuji dengan mudah. Nah, ini ada jenis rangkaian listrik ya. Dibagi menjadi rangkaian listrik tertutup dan rangkaian listrik terbuka. Ayo, siapa yang tahu apa itu rangkaian listrik tertutup dan rangkaian listrik terbuka? Ada yang tahu? Ya, Bu. Saya, Bu. Ya, boleh dijawab langsung. Rangkaian listrik terbuka yaitu rangkaian listrik yang dirangkai dengan sedemikian rupa, di mana salah satu bagian arusnya terbuka sehingga tidak terjadi aliran listrik di dalamnya. Rangkaian listrik yang terbuka ini disebut juga dengan rangkaian listrik yang terputus. Kemudian rangkaian listrik tertutup, yaitu rangkaian alat-alat listrik yang disusun sedemikian rupa sehingga arus listrik dalam rangkaian dapat mengalir. Sudah, Bu. Baik, Ananda Reni, bagus ya. Yang lainnya bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, bisa. Nah, Ibu Bisa, Bu. jelaskan lagi ya. Benar yang dibilang dengan Ananda Reni tadi, rangkaian listrik terbuka, suatu istilah yang digunakan untuk menyatakan bahwa rangkaian tersebut tidak terhubung atau terbuka. Sehingga pada rangkaian tersebut tidak mengalirkan aliran listrik. Lalu, untuk yang rangkaian listrik tertutup itu merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menyatakan bahwa rangkaian tersebut terhubung atau tertutup. Sehingga pada rangkaian tersebut mengalirkan aliran listrik. Jadi, untuk mengingatnya, jika rangkaian listrik terbuka itu rangkaian tersebut tidak dapat mengalirkan aliran listrik. Sedangkan untuk yang rangkaian listrik tertutup itu rangkaian yang dapat mengalirkan aliran listrik. Bagaimana anak-anak paham? Paham, Ibu? Paham, Bu? Paham, Bu? Baik. Nah, anak-anak, rangkaian tertutup ini dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian apa saja? Rangkaian seri dan rangkaian Nah, Nah, ya. Selanjutnya, ini ada rangkaian seri. Coba Mbak Reni bacakan pengertian rangkaian seri. Pengertiannya saja ya, Nanda Reni. Baik, Bu. Rangkaian listrik seri adalah sebuah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan yang satu dengan yang lainnya. Bagus. Nah, di sini rangkaian seri ini memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya apa saja, Sulistiono? Disusun secara seri atau berurutan. Yang pertama, yang kedua, arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. Yang ketiga, hambatan lebih besar. Yang keempat, arus listrik yang mengalir pada tiap komponen sama. Yang kelima, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam. Yang terakhir, nyala lampu redup, baterai akan lebih cepat habis. Bagus. Nah, ini ada kelebihan rangkaian seri dan kekurangan rangkaian seri. Kelebihan dari rangkaian seri ini, yang pertama hanya memerlukan sedikit kabel. Yang kedua, apa Ananda Edi? biayanya sedikit lebih murah, Bu. Ya, benar. Lalu yang ketiga, lampu pada rangkaian seri akan menyala lebih terang.
Dan yang keempat, kuat arus sama antara lampu satu dengan yang lainnya. Nah, ketika ada kelebihan, juga ada kekurangan. Kekurangan rangkaian seri ini, yang pertama coba Ananda Reni. Yang pertama apa? Bila satu lampu mati, maka semua lampu akan mati, Bu. Bagus. Lalu selanjutnya baterai akan lebih cepat habis, dan yang terakhir pembagian arus listrik yang tidak apa? Ya, merata. Ya, Merata. benar. Merata, Bu. Kata Bu. Anak-anak, ini ada contoh pemanfaatan rangkaian listrik seri. Gambar yang pertama ini gambar apa? Center, Bu. Lampu di jalan. Center, Bu. Center. Center, Bu. Ya, benar. Lalu yang gambar 2, Lampu di Lampu jalan. jalan. Lampu di jalan. Jalan. selanjutnya anak-anak. Ini ada rangkaian paralel ya. Coba Ananda Malinda. Pengertian rangkaian paralel apa ya? Baik, Bu. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang. Rangkaian paralel merupakan rangkaian yang kita gunakan di rumah-rumah. Bagus. Nah, rangkaian paralel ini juga memiliki ciri-ciri. Coba Ananda Edi, apa itu ciri-cirinya? Yang pertama itu rangkaiannya bercabang. Yang kedua, jika satu lampu dimatikan, lampu lainnya tetap hidup. Nah, yang ketiga, kekuatan listriknya sama pada rangkaiannya. Yang keempat, punya banyak saklar untuk memastikan dan menghidupkan lampu. Bagus sekali ya. Di rangkaian paralel ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan loh. Ada yang tahu kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya, Bu, tegangan yang mengalir pada tiap bagian sama besar. Nah, yang lainnya itu bila satu lampu mati, maka tidak akan mempengaruhi lampu lainnya. Dan juga lebih hemat listrik. Bagus sekali. Nah, ini kekurangannya ya. Kekurangan rangkaian paralel itu yang pertama memerlukan banyak kabel, lalu lampu lebih redup, dan yang ketiga rangkaian listrik lebih rumit ya, anak-anak lebih rumit. Ini juga ada contoh pemanfaatan rangkaian listrik paralel. Ayo, gambar yang pertama ini gambar apa, anak-anak? Lampu merah, Bu. Lampu Ya, lampu lintas. lalu lintas ya. Lalu Ya, Bu. gambar yang kedua ini gambar apa? Lampu di dalam ruangan, Bu. Ya, lampu LED ya. Ya, Bu. Lampu rumah. Iya, benar. Lalu ini ada rangkaian campuran. Apa sih itu rangkaian listrik campuran? Ada yang tahu anak-anak? Bu. Boleh. Rangkaian campuran adalah rangkaian gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ya, bagus. Nah, di sini ciri-ciri rangkaian campuran yaitu gabungan dari rangkaian seri dan paralel ya. Jadi dia itu merupakan gabungan. Paham ya anak-anak ya? Ya, Paham, Bu. Di sini kelebihan dari rangkaian listrik campuran yaitu yang pertama, varian rangkaian sangat banyak. Yang kedua, beban yang satu tidak mempengaruhi beban yang lainnya. Yakni apabila satu beban mati, yang lain tidak. Lalu yang ketiga, variasi rangkaian dapat menyesuaikan kebutuhan. Nah, ini kan Ibu tadi menjelaskan kelebihan. Siapa yang tahu kekurangannya? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, boleh. Kekurangan. Yang pertama, Bu, membutuhkan kabel yang banyak. Yang kedua, membutuhkan biaya yang mahal untuk membangun rangkaian campuran.
Yang ketiga, jika menggunakan baterai, daya baterai akan cepat habis. Bagus, Ananda Arif. Sekarang contoh rangkaian campuran ya anak-anak. Yaitu pada lampu rumah, di mana rangkaian lampu di rumah itu menggunakan rangkaian paralel. Sedangkan lampu di taman dipasang dengan menggunakan rangkaian apa anak-anak? Rangkaian Seri, Bu. Seri ya. Oleh karena itu, ketika kita memadamkan lampu di luar rumah, misalnya lampu yang dipasang di taman, tapi lampu yang di rumah akan tetap menyala. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ayo, siapa yang mau bertanya nanti dapat nilai tambahan dari Ibu. Yang mau bertanya dipersilakan. Saya Bu, izin Ya, bertanya. Mas Sulistiono. Mengapa rangkaian listrik paralel harus memerlukan banyak kabel, Bu? Kenapa ya, Bu? Oke, bagus sekali ya pertanyaannya Ananda Sulistiono. Karena rangkaian listrik paralel itu adalah suatu rangkaian listrik di mana semua bagian komponen itu berasal dari sumber yang sama. Jadi, semua komponen satu sama lain itu tersusun paralel. Maka, hal tersebutlah yang menyebabkan susunan paralel dalam rangkaian listrik itu menghabiskan biaya anak-anak yang lebih banyak atau kabel penghubung yang diperlukan lebih banyak. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Mas Sulistiono? Cukup, Apakah Bu. sudah jelas? Ya, Bu, sudah paham. Jelas. Baik, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan lagi anak-anak? Izin bertanya, Ibu. Boleh, Ananda Edi? Nah, tadi itu perbedaan dari rangkaian listrik terbuka dengan rangkaian listrik tertutup itu apa, Bu? Baik, Ananda Edi, bagus. Nah, perbedaannya itu rangkaian terbuka tidak dapat mengalirkan arus ya, karena jalannya arus diputus atau dibuka. Sedangkan rangkaian tertutup itu anak-anak, rangkaian yang dapat mengalirkan arus listrik sehingga lampu dapat apa anak-anak? Menyala. Seperti itu ya Ananda Edi. Bagaimana, udah paham? Ya, Bu, sudah paham. Ya, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan lagi anak-anak? Jangan malu untuk bertanya ya. Tanya, Bu. Boleh. Mengapa dalam kehidupan kita sehari-hari sangat memerlukan sumber energi listrik di dalam rumah, Bu? Baik, Ananda Reni, bagus ya pertanyaannya. Karena energi listrik yang diubah menjadi cahaya memang sangat membantu dalam kehidupan ya. Anda bisa membaca di malam hari, mengerjakan tugas kantor, contohnya, dan rasa aman pun lebih terjamin karena tidak perlu takut jika melewati suatu jalan di malam hari. Manfaat listrik memang begitu luas. Salah satu sumber energi ini bahkan bisa dikatakan menjadi penopang dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Ananda Reni? Sudah jelas atau bagaimana? Baik, Ibu. Baik, Terima Ibu, sudah kasih saya ya Ananda semuanya. Ya, Bu. Nah, anak-anak, sekarang karena kalian sudah memberikan pertanyaan yang sangat bagus kepada Ibu, Ibu memberikan pertanyaan kepada kalian ya. Itu soalnya sebutkan contoh rangkaian listrik seri yang mudah ditemukan di rumah masing-masing. Hayo, siapa yang mau jawab? Center tadi. Ya, benar. Ada yang lain? Lampu jalanan, Bu. Ada yang lain? Lampu hias, Bu. Gimana, Bu? Ya, bagus. Ada yang mau jawab lagi? lampu hiasan, Bu. Pohon Ya, Natal. bagus. Benar. Nah, bagus ya jawabannya semuanya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas proyek anak-anak. Apa ya tugas proyeknya?
Nah, tugas proyeknya, buatlah contoh rangkaian listrik seri yang sederhana. Nih, bahan dan alat yang digunakan. Coba Ananda Sulistiono sebutkan bahan dan alatnya. Bahan dan alat yang digunakan yaitu 3 baterai, kemudian alas kardus, kabel 2 meter, selotip kabel, gunting, lampu bohlam kecil, dan saklar, Bu. Ya, terima kasih. Lalu, kegiatan proyek yang akan dilakukan ini dalam 1 kali pertemuan ya anak-anak, namun akan dibagi menjadi 2 sesi pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Pembagian anggotanya untuk pembelajaran 1 sebelum istirahat itu ada Edi, Reni, Arifin, dan untuk pembelajaran 2 itu setelah istirahat ada Malinda, Susan, dan Ari. Nah, anak-anak, ini ada langkah-langkah ya, langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama, rekatkan baterai dengan solatif. Yang kedua, tempelkan baterai pada alas kardus. Yang ketiga, potong kabel dan kupas bagian ujung kabel. Yang keempat, sambungkan kabel dan fitting bohlam. Yang kelima, sambungkan kabel dengan saklar. Dan yang keenam, pasangkan bohlam. Yang ketujuh, rekatkan rangkaian dengan alas kardus. Yang ke-8, sambungkan kabel dengan baterai. Dan yang terakhir, matikan dan hidupkan lampu dengan saklar. Agar lebih jelasnya, mari kalian simak video pembuatan rangkaian seri sederhana ini dan kalian sambil mengerjakan ya proyek kalian. Bagaimana anak-anak, paham? Paham, Bu. Bagus. Kalian sambil mengerjakan proyek kalian ya, sambil melihat caranya. Nanti hasilnya langsung dipoto dan kirim ke WA grup ya. Baik, Ibu. Baik, Bu. Nah, seperti itu kabelnya dipotongin ya. Semuanya udah mengirimkan ya melalui WhatsApp grup. Ini Ibu sudah cek bagus semua pekerjaannya. Namun ada beberapa yang masih membutuhkan perbaikan tapi tidak apa-apa, jangan berkecil hati ya. Nanti kita sama-sama belajar lagi. Nah, Ibu lihat ini pekerjaan dari Ananda Reni. Bagus ya. Ibu pengen tahu Ananda Reni ini kesulitannya saat pembuatannya apa? Boleh dipresentasikan? Rangkaian listrik seri sederhana yang saya buat ini, kesulitan yang saya alami yaitu menyambungkan kabel dengan fitting bohlam. Saya dibantu oleh ayah saya, Bu. Baik. Nah, anak-anak itu ya, kita tadi itu belajar mengenai apa saja anak-anak?
Ayo, siapa yang ingat? Tadi kita belajar mengenai apa saja? Rangkaian Rangkaian listrik listrik seri, Bu, seri dan Rangkaian dan listrik paralel. Ya, bagus ya. Jadi, kita itu sudah belajar mengenai rangkaian listrik sederhana yang terdiri dari rangkaian listrik seri, terus paralel, itu tadi ya, campuran. Nah, anak-anak, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Saya, Bu. Ya, boleh, Ananda Ari. Jadi kesimpulannya adalah rangkaian seri dan rangkaian paralel memiliki masing-masing kelebihan dan kekurangan. Pemilihan rangkaian bisa disesuaikan dengan tujuan penggunaannya. Misalnya, rangkaian seri cocok digunakan untuk peralatan-peralatan sederhana seperti senter. Bisa juga untuk lampu hias yang biasanya terdiri dari beberapa lampu agar lebih hemat biaya karena tidak membutuhkan banyak kabel. Selain itu, rangkaian paralel cocok untuk penggunaan rangkaian listrik rumah tangga seperti lampu. Ketika salah satu lampu rusak, maka lampu yang lain bisa tetap menyala. Jadi, adanya rangkaian listrik sederhana sangat membantu kita dalam menggunakan serta memanfaatkan energi listrik, Bu. Bagus jawabannya Ananda Ari. Ibu tambahkan sedikit lagi ya. Jadi, rangkaian listrik sederhana ini memiliki arti sebuah rangkaian yang akan dialiri oleh arus yang memiliki muatan listrik di dalamnya. Anak-anak, Ibu ingatkan ya bahwa proyek yang kita buat tadi itu merupakan suatu hasil yang dapat dipahami dari pembelajaran materi rangkaian listrik sederhana. Anak-anak, Ibu sudah mengirimkan soal latihan ya di Google Form melalui WA Group. Jadi, anak-anak jangan lupa untuk mengerjakan. Ibu beri waktu sampai jam 2 siang ya, anak-anak. Bagaimana anak-anak paham? Paham, Paham, Bu. Baik, Bu. Bu. Paham, Bu. Baik. Paham, Ibu. Nah, anak-anak, untuk proyek pembelajaran pada pertemuan berikutnya, kalian itu diminta untuk mencari contoh rangkaian listrik ya. Tadi kan kita sudah mengetahui contoh rangkaian listrik seri. Nah, sekarang besok ya, pertemuan besok kita akan mencari tahu contoh-contoh rangkaian listrik paralel. Setelah kita mengetahuinya, kita juga diminta untuk membuat rangkaian listrik paralel sederhana ya. Anak-anak paham kan apa yang Ibu jelaskan? Paham, Ibu. Paham, Bu. Baik. Anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran pagi hari ini, Ibu ingin kalian membersihkan tempat belajar kalian ya. Apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. senang berjumpa dengan kalian ya. Yang aktif, semangat. Walaupun pembelajaran dilakukan secara daring, tapi kalian tetap harus semangat ya. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ananda semua, selalu bahagia. Jaga kesehatan ya anak-anak. Baik, Ibu. Baik, Bu. Baik, Bu.